Shalom saudara terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu penyembahan bagi Tuhan, karena Tuhan bisa kita senangkan. Tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bapa di dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, ajarkan kami Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami mengerti dan mengetahui Tuhan apa dan bagaimana yang harus kami lakukan dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, dan bagi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, Kau pakai Tuhan, Kau pakai mulut lidah bibirnya Tuhan, maka nikmat daripada-Mu Tuhan Kau berikan Bapa, agar firman-Mu Tuhan bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bicara. Hari ini kita akan mendengar pemberitaan yang berbicara tentang dosa. Dosa. Mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang dosa.
Apa sebenarnya pengertian dosa menurut dari 1 Yohanes 3 ayat 4? Saya akan bacakan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Pelanggaran. Dosa adalah sebuah pelanggaran hukum Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada apa dengan hukum Allah? Apa sih pengertian dan hukum Allah? Dan maksud tujuan dari hukum Allah itu apa? Tadi saya dosa 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan hukum Allah itu sebenarnya apa? Dan maksud tujuannya adalah apa? Hukum Allah bersikap ataupun punya tujuan yang baik, bukan hanya bagi manusia itu sendiri, tetapi bagi sesama manusia juga. Maka oleh sebab itu Tuhan selalu berkata, jangan melakukan dosa, karena dosa akibatnya atau efeknya adalah bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk menghancurkan diri sendiri, melainkan juga menghancurkan orang lain. Siapa orang lain? Mungkin keluarga, anak-anak, saudara-saudari kita, tetangga, teman-teman kita. Nah, efek samping dari dosa itu ialah itu tadi, menghancurkan. Namun hukum Allah itu melindungi dari dosa. Melindungi dari dosa. Apakah dosanya yang dilindungi? Tidak, tapi efek dari dosanya. Sehingga Tuhan bilang, Bapa bilang, jangan lakukan dosa, karena dosa berefek bagi orang lain. Nah, pada saat hari ini kita akan berbicara tentang dosa yang menghancurkan diri sendiri. Menghancurkan diri sendiri. Banyak orang tidak mengerti tentang bagaimana dosa sebenarnya menghancurkan diri sendiri. Saya akan beri satu petunjuk, satu pemisahan, satu contoh, yaitu rokok. Rokok adalah dosa. Kenapa? Karena rokok bukan makanan dan minuman. Bukan makanan. Rokok adalah asap atau racun yang kita masukkan ke dalam diri kita, sehingga asap dari rokok ini mempengaruhi paru-paru di dalam diri. Sehingga apa? Maka saya katakan dosa itu menghancurkan diri sendiri adalah rokok merusak paru-paru kita, merusak kesehatan kita. Sehingga Tuhan katakan, tubuhmu adalah bait Allah, engkau harus jaga bait Allah itu. Dari apa? Dari dosa. Makanya kita harus menghindari namanya hal-hal yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Kita harus bijak dengan apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan tidak menghancurkan kita. Saya kasih contoh rokok. Rokok itu bukan makanan, asap yang menghancurkan paru-paru. Kedua, keuangan. Keuangan akan hancur. Saya coba banyak tanya sama orang-orang yang merokok. Saya coba telusuri, ternyata
biaya rokok mereka itu sebulan dalam sebulan itu bisa 1 juta sampai 2 juta hanya untuk rokok. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada kita, dosa itu menghancurkan kita. Menghancurkan apa? Menghancurkan dosa itu menghancurkan diri kita sendiri. Dalam hal apa? 1, ekonomi. 2, kesehatan. Ekonomi kita pasti akan hancur ketika kita hidup di dalam dosa. Kenapa? Dosa ini adalah keinginan daging kita, kemauan hati kita yang tidak bisa kita batasi, yang tidak mau kita batasi dengan hukum-hukum Allah. Sehingga dosa seringkali menghancurkan ekonomi orang. Dosa juga sering sekali menghancurkan kesehatan, yang mungkin paru-paru, ginjal, mah, lambung, pikiran, betul-betul dihantam habis-habisan oleh dosa. Oleh sebab itu kita harus keluar dari dosa itu agar kita pulih. Sehingga banyak sekali yang Tuhan berkata, lepaslah dari dosa supaya engkau pulih, supaya kehidupanmu membaik. Itu yang tidak kita pikirkan. Kita hanya memikirkan keinginan daging kita tanpa memikirkan efek-efek samping yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Karena pada dasarnya dosa awalnya nikmat, ujungnya hancur. Dosa itu awalnya nikmat, awalnya enak, puas hidup kita dibuat dosa ini, tapi ujungnya hancur. Kehancuran yang diberikan oleh dosa, dan itu yang diinginkan iblis. Iblis ingin hancur, kehancuran umat manusia. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 4 tadi berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah itu bersifat kasih. Hukum Allah itu dibuat Allah berdasarkan kasih. Allah membuat hukum-hukumnya, menurunkan hukum-hukumnya karena kasihnya kepada kita, untuk melindungi kita dari kuasa iblis, dari ikatan iblis. Oleh sebab itu, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus mengerti apa keinginan Tuhan dalam diri kita. Kita harus tahu apa maksud dan tujuan firman Allah bagi kita, hukum-hukum Allah bagi kita. Karena hukum Allah itu bersifat mengikat kedagingan kita agar kita tidak terjerumus dalam kehancuran. Kalau kita baca firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti, dosa itu mendatangkan apa saja bagi kehidupan kita. Apakah itu benar-benar sebuah kehancuran dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah memang dosa itu memang menghancurkan kita? Iya. Tapi kita akan bicara tentang firman Tuhan. Dosa itu mendatangkan takut. Dosa mendatangkan ketakutan sangat yang mendalam. Kalau Anda tahu, kalau orang-orang yang mencuri, ya, orang-orang yang mencuri itu sebenarnya orang-orang memang yang dalam apa, ketika dia melakukan pencurian, ketika dia selesai melakukan pencurian, ada rasa takut dalam dirinya. Takut apa? Takut ketahuan. Karena dosa mendatangkan
ketakutan yang sangat mendalam bagi pikiran dan hati manusia. Anda bisa tanya kepada orang-orang yang melakukan dosa atau mungkin orang-orang yang mengakui dirinya dan di penjara. Ketika dia di penjara, dia merasa sedikit lega. Sudah sedikit merasa lega karena apa? Sudah ada pengakuan dalam dirinya sehingga ketakutan ini pelan-pelan hilang. Tapi sebelum mereka di penjara, ketakutan itu luar biasa. Takut nanti tiba-tiba ditangkap intel. Takut tiba-tiba nanti ditangkap polisi. Atau pada saat dia melakukan pencurian, dia gagal, terus ketangkap, dihajar massa, bahkan sampai dibakar. Dosa itu mendatangkan ketakutan. Lihat Adam dan Hawa, ketika mereka melakukan dosa, mereka ketakutan. Kenapa? Karena roh Tuhan memperingatkan kita, yang kamu lakukan itu salah. Sehingga langsung di dalam pikiran orang-orang yang berbuat dosa, yang hidup di dalam dosa, tiba-tiba hancur. Aduh, gimana ini? Aduh, bisa nggak diperbaiki? Bisa nggak ini seperti ini dan seperti itu? Ketakutan yang ada. Selanjutnya, dosa mendatangkan kutuk. Setiap orang yang melakukan dosa atau yang hidup di dalam dosa adalah mendatangkan kutuk bagi dirinya. Sehingga terkadang kutuk ini juga pun bisa menghancurkan orang-orang di sekeliling kita, termasuk keluarga. Tidak kasihankah Anda dengan keluarga Anda? Dengan apa yang Anda lakukan terus? Ketika Anda merokok, Anda menghabiskan uang banyak, jutaan tiap bulan, 1-2 juta. Kalau Anda hitung sampai 12 bulan, Anda telah menghabiskan duit 24 juta. Yang seharusnya Anda bisa tabung 24 juta dalam setahun. Anda bisa jadikan itu modal. Kemudian apa? Seperti mabuk-mabukan, minuman keras. Mabuk-mabukan atau minuman keras ini mendatangkan nafsu duniawi. Kalau kita minum seteguk, pasti kita akan minum 2 teguk. Kalau kita minum segelas, pasti kita akan minum 5 gelas, dan ujungnya 1 teguk, dan akhirnya kita mabuk. Akhirnya ketika mabuk-mabukan itu sudah selesai, kita minum, terus kita mabuk, terus kita pulang ke rumah, apa yang ada? Anda menghancurkan keluarga Anda sendiri. Pulang-pulang Anda marah-marah, hei, dibukakan pintu, terus kamu tampar istrimu, kamu tampar anak-anak. Terakhirnya apa? Keluarga, di dalam keluargamu kau mendatangkan kutuk sehingga ada kehancuran. Bayangin seorang ayah pulang mabuk-mabukan di rumah, tamparnya istrinya. Anaknya akan melihat, bapakku jahat. Tanya apa? Anak akan dendam kepadamu. Dan suatu saat terbalik, ketika kau nanti menampar istrimu, anak dari istrimu akan menendangmu, menghancurkanmu, memukulmu. Apa yang terjadi? Kutuk di dalam rumah tanggamu. Cinta uang. Contoh sebagai cinta uang. Orang yang cinta uang itu adalah orang-orang yang menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan uang. Bisa menghancurkan diri sendiri, bisa menghancurkan karyawan-karyawan atau orang lain, bisa menghancurkan keluarga demi kepuasan diri sendiri. Cinta uang. Dan banyak hal lagi yang diberitahukan Tuhan. Ini saja. Dosa mendatangkan ketakutan, dosa mendatangkan kutuk. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan, kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Kita harus mengubah pola pikir kita, hidup kita. Kita harus tobat. Jadi orang yang bertobat itu menyenangkan. Hidup damai, hidup tentram, sekalipun punya penghasilan sedikit, Tuhan tolong kok.
sekalipun daging kita selalu dikikis dengan hal-hal yang nikmat supaya hidup kita baik yang diberikan oleh Tuhan, tapi ujungnya nikmat. Itu indahnya bertobat, karena bertobat itu awalnya sakit, ujungnya nikmat. Bertobat awalnya sakit, tapi ujungnya nikmat. Coba kita pahami orang-orang yang mengikut Yesus. Penghasilan mereka mungkin 50.000 sehari, 70.000 sehari, 70.000 sehari, 75.000 sehari, 100.000 sehari mungkin. Mungkin mereka punya anak 3, punya anak 5. Tapi karena bertobat dan datang kepada Yesus, semuanya dicukupkan Tuhan, semuanya dipulihkan Tuhan, dan semuanya diberikan Tuhan, diberkati Tuhan rumah tangganya. Makanya sering kita lihat ada janda-janda yang mungkin ditinggalkan oleh suaminya, yang ditinggalkan cerai, selingkuh suaminya dengan orang, terus janda itu memutuskan hidup sendiri, dia berjuang untuk hidup dan untuk 4 orang anaknya, mengganti 5 orang anaknya untuk menjadi sukses. Dan lihat ujungnya apa? Ketika anak-anaknya sukses, Tuhan memberikan berkat bagi dia, penghiburan bagi dia. Bayangin kalau jika anak-anakmu sukses, apa mereka tidak mempedulikanmu? Mereka akan mempedulikanmu, apalagi engkau mendidik mereka untuk hidup di dalam Yesus. Indah kok, nikmat kok, berkat Tuhan itu luar biasa. Tuhan selalu memberkati orang kok. Banyak tukang-tukang istilahnya yang penghasilannya mungkin mocok-mocok, tapi kebutuhan mereka tetap dipenuhi Tuhan kok. Bahkan yang tidak mengenal Yesus pun, tidak mengenal Tuhan pun, tetap kebutuhannya dipenuhi Tuhan kok, karena Allah sudah berjanji. Itu indah. Jadi apakah dosa itu bisa dipulihkan? Apakah orang-orang berdosa itu bisa dipulihkan? Bisa. Ini cuma bertobat. Terima sakitnya, terima prosesnya. Ketika proses itu berhasil engkau terima, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menjagamu, melindungimu. Iblis tidak ingin manusia bertobat, sehingga orang-orang yang bertobat sering dihantam oleh iblis. Dihantam dari apa? Mungkin keluarga-keluarganya yang jahat untuk menghancurkan orang yang bertobat ini, bukan dari perkataan-perkataan tetangga, teman-teman, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, ketika kau diproses dalam pertobatanmu, hidupmu akan menggenapi firman Tuhan. Yakin dan percayalah kepada Kristus, Yesus pasti menjagamu, melindungimu. Umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, memang pada dasarnya manusia tetap akan melakukan dosa, tidak mungkin. Tapi jangan hidup di dalam dosa, karena ketika kita hidup di dalam dosa, sangat sulit sekali kita keluar. Ketika kita hidup di dalam dosa, banyak rantai-rantai dosa yang harus kita lepas. Kita perlu Yesus dalam hidup kita. Kita perlu kekuatannya, karena Dia yang sanggup. Dia yang sanggup membebaskan manusia dari dosa. Dia yang sanggup membebaskan manusia, melindungi manusia dalam pertobatannya, dalam proses pertobatannya. Jadi sebagai umat-umat Tuhan, yakinilah, percaya sajalah. Tuhan pasti menjagamu, Tuhan pasti melindungimu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa sebentar. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk bertobat Bapa. Genggam tangan kami Tuhan, lindungi kami Tuhan Yesus, kuatkan kami dalam proses pertobatan kami Tuhan. Bila Tuhan, pertobatan kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan,
Biarlah Tuhan mujizat-Mu dan karya-Mu Tuhan yang sanggup melepaskan dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi benih yang manis dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.